Satria Muda sudah puluhan tahun menjadi rajanya basket Indonesia, di mana mereka sudah juara 12 kali dan selalu identik dengan kota Jakarta. Tapi tiba-tiba tim ini memutuskan untuk minggat dan pindah ke Bandung. SM sudah mengeluarkan surat resmi bahwa mereka akan berubah nama menjadi Satria Muda Bandung dan terafiliasi dengan klub sepak bola Persib. Gue shock banget sih, dan pasti banyak dari kalian juga ngerasain hal yang sama. SM ini bisa dibilang sudah sangat sukses dalam segala hal. Mereka sudah mengoleksi gelar juara Indonesia terbanyak dari tim manapun. Bahkan tim di urutan kedua saja, yaitu Aspak, hanya dalam tanda kutip juara 5 kali. Dan timnya aja udah bubar. Gak cuma selalu bersinar dalam 3 generasi, SM juga sudah lama menjadikan Britama Arena sebagai kandang kebanggaan mereka. Bahkan fanbase mereka, SM Fanatics, juga sudah berkembang semakin pesat. Dan sepertinya saat ini tidak ada tim IBL lain yang bisa menandingi dinasti dan legacy yang dibangun oleh SM. Tapi kok bisa tim sedominan SM yang telah memiliki segalanya di Jakarta untuk menjadi klub legendaris malah pergi meninggalkan orang-orang yang hampir sepanjang hidup menghabiskan waktu untuk mendukung mereka? Tapi berpindah kota masih satu hal saja. SM malah pindah ke Bandung yang adalah kota dari rival mereka sendiri, yaitu Prawira Bandung. Bahkan dua tim ini juga bergabung dalam satu perusahaan yang sama, guys. Wow. Ini seperti kalau Lakers tiba-tiba gabung sama Celtics dan namanya juga berubah jadi Boston Lakers. Nggak masuk akal kan? Cuma bedanya yang di Indonesia ini udah beneran terjadi. Tapi setelah ini mungkin bakal membuat semua keputusan ini lebih terlihat aneh. Slogan kebanggaan SM yang sebelumnya adalah #GueSM sekarang sudah berubah menjadi #UrangSM. Dan slogan baru itu sampai dijadikan sebagai foto profil baru baik di media sosial SM maupun Prawira. Coba kalian bayangin, orang-orang Jakarta yang sudah jadi fans SM sampai mendarah daging sekarang harus melihat timnya yang gak cuma pindah ke Bandung, tapi juga julukan mereka diganti pakai bahasa Sunda. Tapi sebenarnya kenapa sih SM ngelakuin semua ini? Kenapa mereka tega ngelakuin ini ke fanbase mereka sendiri? Dan ternyata ada banyak sekali faktor dan rumor baik dari SM, Prawira maupun Persib di balik keputusan aneh yang bakal gua coba ulik di video ini. SM memang sudah memiliki reputasi yang kuat sebagai juara. Tapi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir justru menggambarkan sebaliknya. Pada 2022, SM masih leluasa menduduki tahta IBL, di mana pada saat itu, dominasi mereka masih tidak terbantahkan dengan gelar juara back-to-back. Tapi apa yang terjadi setelahnya terbilang cukup memprihatinkan untuk tim sekelas SM. Mereka udah gak pernah lagi jadi juara dalam 3 musim terakhir. Dan asal kalian tahu saja, ini merupakan pertama kalinya SM puasa gelar juara selama 3 musim beruntun sejak kejuaraan pertama mereka pada 2004, guys. 2004, sudah 21 tahun yang lalu. Di playoff 2023, SM dibalas sapu bersih oleh salah satu rival mereka, Pelita Jaya Jakarta, di babak semifinal. SM pun berhasil kembali lagi ke babak final pada 2024. Tapi mereka juga lagi-lagi dikalahkan PJ, kali ini dengan cara yang lebih dramatis. Dan siapa sangka, SM ternyata masih lebih dipermalukan lagi oleh PJ pada tahun ini. Kedua tim ini bertemu lagi di semifinal. Dan sama seperti 2024, SM berhasil memenangi game pertama. Tapi apa yang terjadi di game kedua tahun ini sangatlah brutal. Gak cuma berbenah, PJ justru berhasil memberikan balasan tanpa ampun kepada SM dengan skor akhir 92-58. Kok bisa sebuah tim membiarkan diri mereka kalah 34 poin, padahal di game sebelumnya mereka menang 20 poin, apalagi untuk tim sekelas SM. Dan tentu saja hasil akhirnya sama saja dengan tahun lalu, di mana PJ keluar sebagai pemenang dalam seri tersebut. SM terlihat seperti pelari yang langsung tancap gas kencang-kencangnya di awal, tapi energinya kemudian langsung terkuras habis sebelum mencapai garis finish. Dan gilanya lagi, mereka ngelakuin hal yang sama selama 2 tahun beruntun. Tapi yang satu ini mungkin juga semakin membuat SM dan para fansnya makin sedih. Gak cuma berkali-kali gagal memenuhi ekspektasi, SM juga harus kehilangan pemain-pemain andalan mereka seperti Laurentius Oi, Hardianus, dan Arki Wisnu yang sudah belasan tahun setia membela SM. Tentu semua itu terkesan menyedihkan, mengingat kejayaan SM selalu konsisten di Liga Basket Indonesia sebelum beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, jika kita lihat lagi dalam siaran pers mereka, disebutkan kalau Persib ingin mengembangkan SM melalui sinergi manajerial untuk meningkatkan kualitas dan daya saing klub ke level yang lebih tinggi. Jadi, apakah SM sedang mengalami krisis manajerial sehingga memilih untuk dikelola sama Persib? Atau mereka hanya ingin mencari angin baru di Bandung? Karena menurut gua, salah satu penyebab utama SM mulai nggak juara bertahun-tahun adalah karena berbagai keputusan manajemen mereka yang gagal mendatangkan pemain-pemain yang kurang sesuai dengan identitas mereka. Sudah bayar pemain asing mahal-mahal, tapi hasilnya juga terus mengecewakan. Sedangkan tim-tim IBL besar lainnya seperti PJ dan Dewa United berhasil merekrut pemain asing yang berkelas. Tapi gimana jadinya kalau ternyata semua ini terjadi karena Persib itu sendiri? Kabarnya Persib secara bisnis ingin terjun ke dunia bursa saham melalui initial public offer,
atau IPO atau penawaran saham perdana. Artinya mereka ingin menjadikan klub jadi semakin modern, profesional, dan terbuka. Dalam siaran pers, Persib menilai Satria Muda memiliki potensi yang besar untuk memperkuat ekosistem olahraga di Bandung. Menurut gue ini ada benernya sih. SM sudah sangat terkenal sebagai klub basket. Dan dengan mengakuisisi SM, seperti yang Persib memasang target untuk menjadi semakin dominan gak hanya di sepak bola saja, tapi juga dalam aspek bisnis lain sebagai upaya untuk mempersiapkan IPO. Nama SM pun kelihatannya lebih menjual dibandingkan Prawira. Tapi berbicara tentang Prawira, bakal jadi seperti apa nasib mereka ke depannya? Hingga saat ini, pihak Prawira sendiri belum memberikan pernyataan resmi tentang langkah yang akan mereka ambil setelah SM pindah ke Bandung. Tapi jika kita lihat dari pemilihan kata-kata yang digunakan Persib, mereka seolah-olah menyebut jika SM akan menggantikan posisi Prawira sebagai klub basket tertinggi di Bandung. Mereka menulis bahwa kehadiran SM di Bandung bukan bermaksud untuk menghilangkan kontribusi Prawira. Dan mereka juga menambahkan bahwa transformasi identitas di dunia basket bukanlah suatu hal yang langka. Dan SM bakal meneruskan tradisi perubahan positif basket Bandung. Jadi, apakah Prawira bakal menghilang selamanya? Gue sendiri gak rela sih kalau misalnya Prawira diperlakuin kayak gitu. Tim ini sudah lama menjadi identitas utama basket Bandung. Bahkan mereka juga menjadi simbol kebangkitan basket Bandung dengan menjadi juara IBL pada 2023 lalu. Masa mereka langsung digusur gitu aja oleh SM? Tapi masih ada satu hal yang lebih gila lagi. Setelah berita akuisisi SM ini, SM membuat postingan di mana ada pemain lokal andalan Prawira seperti Yuda Saputra, Pandu Wiguna, dan Kelvin Sanjaya terlihat sedang mengikuti latihan bersama skuad SM. Wow! Apakah dengan ini mereka resmi membela Satria Muda Satria Muda Bandung pada musim depan? Roster lokal SM Bandung ini kata gue terlihat sangat-sangat menjanjikan. Bukan Yuda yang pindah ke SM yang pindah ke Bandung buat ngerekrut dia dan bintang Prawira lainnya. Bagaimanapun, keputusan aneh ini cukup menggambarkan nasib basket Indonesia yang sesungguhnya. Mungkin saja SM hampir punah dan hanya tinggal nama saja setelah performa mereka akhir-akhir ini. Dan menurut gue perpindahan mereka ke Bandung memang harus dilakuin agar bisa tetap mempertahankan legasi mereka sebagai klub basket legendaris di Indonesia. Tapi di sisi lain, apa gunanya jika legasi tersebut pada akhirnya juga tidak bisa dinikmati oleh mereka yang setia mendukung SM selama puluhan tahun di Jakarta? Mereka masih punya banyak PR yang harus dibenahi demi masa depan basket Indonesia. Itulah episode kali ini. Turun harga! Jersey cuma 80 ribuan di bulan kemerdekaan. Free design hanya di Easy Sportwear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.